Oke, selamat pagi anak-anak teacher semuanya. Kali ini materi kita yaitu fungsi kuadrat. Adapun tujuan kita hari ini adalah siswa mampu menggambarkan fungsi kuadrat pada koordinat kartesius. Nah, kita menggambarkannya pada koordinat kartesius. Nah, sebelum itu kita harus tahu bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Itu bentuk umumnya. Nah, kalau kita lihat pada koordinat kartesius, bentuk fungsi kuadrat itu secara umum adalah seperti ini, Anda. Nah, ini dia. Berbentuk parabola. Ya, berbentuk parabola seperti ini. Ada yang terbuka ke atas seperti ini, terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah nanti. Ada seperti ini. Oke. Nah, adapun langkah-langkah menggambarkan fungsi kuadrat ini adalah yang pertama adalah tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y jika ada ya. Nah, titik potong terhadap sumbu x maka y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu y ya, maka x-nya yang 0, substitusikan x-nya sama dengan 0. Ya. Titik potong terhadap sumbu x ganti y-nya dengan 0. Titik potong terhadap sumbu y ganti x-nya dengan 0. Nah, sehingga ini ada titik potong terhadap sumbu x-nya yaitu di titik x, sumbu x ini ya. Nah, titik potong terhadap sumbu y berarti di sini dia. Titik potongnya ya. Nah, yang kedua, tentukan sumbu simetri. Nah, apa itu rumus sumbu simetri? Nah, ini dia. X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Nah, apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, maka letaknya di sini ya. Nah, ini dia, ini titiknya, titik sumbu simetrinya. Nah, dipotong seperti ini. Nah, ini dipotong nih. Oke. Dipotong. Nah, lalu kita lanjut. Yang ketiga, kita tentukan titik puncak, titik ekstrim atau titik belok. Nah, titik ekstrim ini berada di sekitar sumbu simetri, sehingga rumus titik nilai x-nya adalah min b per 2a sama dengan sumbu simetri, dan y-nya adalah d per min 4a. Sebelum itu kalian cari dulu d-nya. D itu dengan rumus b kuadrat dikurang 4ac. B kuadrat dikurang 4a ac. Sehingga Bapak misalkan tulis titiknya di sini. Nah, ini. Di sekitar sumbu simetri. Nah, kalau udah dapat ini, berarti bisa kita garis lagi. Nah, kita garis dia. Sini, sini, sampai sini dia. Lalu kita perpanjang aja. Bagaimana perpanjangannya? Berdasarkan sumbu simetri, kurvanya menjadi dua bagian yang sama besar seperti ini. Sama besar kan? Nah, sama besar ini. Oke. Ada pertanyaan Anda langkah-langkahnya? Nah, adapun jenis-jenis kurva kuadrat itu yang pertama, ciri-cirinya jika A-nya besar dari 0 dan D-nya besar dari 0, nilai diskriminannya itu dia seperti ini, Anda. Memotong terhadap sumbu X kurvanya. Dan terbuka, kalau A ini artinya terbuka ke atas, D itu besar dari 0 memotong pada sumbu X. Nah, terus bentuk yang kedua, A-nya besar dari 0, D-nya sama dengan 0. Berarti bentuknya adalah terbuka ke atas tapi dia menyinggung sumbu X. Kalau D sama dengan 0, menyinggung dia. Terus bentuk yang ketiga, A-nya besar dari 0, D-nya kecil dari 0. Ya. Berarti dia tidak memotong pada sumbu X ya. Karena D-nya kecil dari 0 dan A-nya besar dari 0 terbuka ke atas. Nah, yang keempat, A-nya kecil dari 0 lagi, berarti dia terbuka ke bawah. Seperti ini. Karena D-nya besar dari 0, maka dia memotong pada sumbu X.
Nah, terus kalau D-nya sama dengan 0 dan A yang kecil dari 0, maka dia menyinggung sumbu X. Ya. Seperti ini. Menyinggung pada sumbu X. Ya, menyinggung pada sumbu X. Dia terbuka ke bawah. Dan A-nya kecil dari 0 dan D-nya kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah dan tidak menyinggung pada sumbu X. Oke, Anda semuanya. Oke, Bapak tidak memberikan contoh kali ini. Coba Anda kerjakan. Ya, Anda kerjakan latihan 92. Ya, latihan 92. Halaman 92 nomor 3 dan nomor 5 saja. Ya, latihan halaman 92 nomor 3 dan nomor 5 saja. Oke, selamat belajar Anda semuanya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Contohnya, gambarkan fungsi kuadrat berikut, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan titik potong. Itu jika ada ya. Jika ada titik potong. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti kita ganti X-nya dengan 0 semuanya. X kuadrat sama 2X ini ganti dengan 0. Berarti Y sama dengan O kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Berarti Y sama dengan min 3. Nah, kita lanjut. Titiknya yaitu 0, min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Oke, sekarang kita lanjut. Y-nya sama dengan 0, berarti titik potong terhadap sumbu X. Kalau Y sama dengan 0, berarti X kuadrat. Y-nya 0 ya. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan seperti ini. Seperti memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, sih. Berarti menjadi X kurang 3 sama dengan 0 dan X tambah 1 sama dengan 0. Nah, min 3 nya pindah menjadi X sama dengan 3. Ini plus 1 pindah menjadi X sama dengan min 1 ya. 1. Kalau ini titiknya 3,0 karena Y nya 0, X nya 3. Dan ini titiknya min 1,0 karena X nya min 1, Y nya 0. Oke, udah dapat titik potongnya. Kita gambar. Oke, kita gambar ya. Titik potongnya ini titiknya. Ini titik 3 dan ini titik min 1. Titik min 1 ya. Nah, titik Y-nya lagi 0,3 min 3 ya. Nah, ini dia. Ini ketiga titik yang kita dapatkan. Lalu yang kita cari adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya berapa? B-nya min 2, koefisien X. Nah, koefisien X, A-nya adalah koefisien X kuadrat. 1 ya. Nah, jadi min kali min plus ya. Min sama min ketemu min plus, berarti 2 bagi 2, 1. Nah, itu dia. Ini titik 1 nih. Nah, kita garis sumbu simetrinya. Garis putus-putus seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita cari titik puncak. Sebelum kita cari titik puncak, kita cari diskriminannya. Diskriminannya dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. B-nya min 2, A-nya 1, C-nya min 3. Itu terdapat di persamaannya ya. Anda lihat di fungsinya. Kan bukan sama tapi di fungsinya ya. Y sama, soalnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, lalu kita operasikan min 2 dikuadratkan 4, min 4 kali min 3 plus 12. Berarti D-nya sama dengan 16. Nah, kita lanjut rumus titik puncak, yaitu Y sama dengan D per min 4A. Berarti D-nya 16 per min 4 kali 1. Hasilnya Y sama dengan min 4. Berarti titik puncaknya berapa? Titik puncaknya gabungan antara titik X dengan titik Y. Titiknya 1, min 4. Nah, mana 1, min 4? Nah, ini titik min 4. Ini titik 1 kan. Nah, seperti teacher bilang,
Titik puncak terletak di sekitar sumbu simetri, berarti titiknya di sini dia, di perpotongan 1,4 di sini ada. Oke, udah kan? Nah, udah bisa kita buat garisnya. Ini garisnya. Titik-titik yang dilalui adalah ini sampai sini. Nah, lalu kita perpanjang sampai sini ada dengan syarat dia membagi pedomannya pada sumbu simetri, dia membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini dia. Oke. Ini gambarnya Anda ya. Nah, silakan Anda kerjakan tugasnya. Oke ya. Selamat belajar Anda.